Nah, ini pembersihan daripada pintu-pintu. Yang 7 pintu energi itu memang harus dibersihkan tiap saat. Sebab ini yang metafisik, yang non fisik. Kalau kita fisik kita bisa olahraga, makan yang sehat, yang bergizi sudah cukup. Tapi kan non fisik kita yang mengupayakan. Kita melakukan pembersihan. Kalau kita sudah di adjustment, tinggal kita menyatukan kedua telapak tangan di depan dada, di depan jantung. Dengan niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat menseimbangkan pintu-pintu energi di dalam tubuh dan fisik saya. Itu energi akan mengalir, akan menyeimbangkan. Sebab apa? Orang yang spiritual, orang yang ibadahnya bagus, yang bagus. Jadi pintu energinya yang di atas yang paling dominan. Jadi kalau sudah terlalu bagus, dia malas untuk keduniawian. Karena kita masih hidup di dalam dunia, kita harus seimbang. Kalau bawah yang paling besar, misalnya ya, ini kan ada 7 tadi ya, ada di sek, maka dia pikirannya ke sana aja. Gitu. Makanya supaya seimbang, diseimbangkan. Saya niat menyeimbangkan pintu-pintu energi di tubuh non fisik saya, atas izin Allah terjadilah. Kini aja 3 menit terasa ada energi mengalir di dalam tubuh kita. Itu ya. 5 menit aja tiap hari. Kalau sudah 21 kali, misalnya 1 minggu, enggak apa-apa. Terus Pak Sulis. Terus nanti napas yang benar. Bernapas ya, paru-paru. Ya, paru-paru kita itu sebenarnya cukup untuk menghimpun oksigen ya, sampai 3.800 cm3. Tapi pada umumnya di kota-kota itu cuma 600 cm3. Jadi jauh. Makanya orang-orang yang napasnya pendek-pendek sering sakit kepala. Kenapa? Oksigen ke dalam otaknya kurang. Oksigen ke dalam tubuh kita kurang. Sebab kan ini. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa bernapas dengan panjang? Nah, bernapas misalnya pada teman-teman yang ahli ya belajar qiraah ya misalnya, itu napasnya harus panjang. Jadi napas yang panjang itu napas dari perut. Ya. Kita lihat di sini kalau apakah iya saya sudah bernapas dengan perut. Nah, kita pegang di sini diafragma sini antara perut dan ini tengah-tengah ini diafragma. Coba kita tarik napas. Kalau kita tarik nafas, mengembung perut kita, dan kita mengeluarkan nafas kempes perut kita, itu berarti bernapas dengan perut. Itu nafas sudah benar. Jadi nafas, kalau mau berlatih nafas, terus Pak Jadi. Oke, terus. Yaitu tarik nafas 6 ketukan, ya, 6 ketukan, kita misalnya per detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahan 2 detik, 1, 2, 3, lepaskan 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahan 2 detik, 1, 2, 3, 1, 2. Terus gitu. Berlatih napas supaya apa? Paru-paru kita itu kuat, paru-paru kita itu besar. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pada umumnya di dunia ini, orang itu cuma bernapas 600 cm3. Padahal paru-paru kita itu cukup 3.800 cm3. Jadi jauh.
jalan sedikit ngos-ngosan, naik tangga dikit capek. Itu karena napasnya pendek. Ya, terus itu cara napas gitu ya. Terus ya, tadi masih terus ulang. Depan. Terus. Nah, ini ya. Kalau sudah bisa bernapas ya, kalau latihan bernapas tadi 6 2 6 2 terus berlatih ya. 6 2 1 2 3 4 5 6 tahan 1 2 lepaskan 1 2 3 4 5 6 tahan 1 2 tarik lagi. Begitu terus supaya apa? Napas kita kalau ini sudah mahir ya. Oh, saya sudah biasa napas 1 2 3 4 5 6 1 2 ditingkatkan. Tingkatkan 2 kali lipatnya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tahan 1 2 3 4 lepaskan 1 2 3 4 sampai 12. Itu caranya berlatih napas supaya napas kita panjang gitu. Dan bernapas ini untuk memperkuat magnetis tubuh kita yaitu 4-4. 4-4 itu bagaimana? Tarik napas 4, 1, 2, 3, 4. Tahan napas 4, 1, 2, 3, 4. Keluarkan napas 1, 2, 3, 4. Tahan napas 1, 2, 3, 4. Tarik napas. Begitu terus. Itu memperkuat magnetis tubuh kita. Jadi magnetis tubuh kita itu ya, kalau kuat, kalau kita ada yang sakit, misalnya di sini ya, kok sakit sini? Tinggal tempel ini aja, ya, ditempel aja kalau magnetik tubuhnya yang sakit akan hilang. Itu sebenarnya tubuh kita itu sudah obat ada di dalam diri kita, ya. Cuma kita belum tahu caranya bagaimana untuk mengakses itu. Jadi ini ya, ini manfaat daripada napas 4-4-4-4 ini ya, menyehatkan jantung. Ya, tidak perlu misalnya olahraga keliling lapangan 10 kali. Tapi olahraga itu penting. Olahraga penting. Menyehatkan paru-paru. Sebab apa? Kita kan memang melatih paru-paru. Mencegah stroke. Stroke itu dari apa? Kan memang dari aliran darah yang tersumbat ke dalam jantung bisa kita stroke. Maksimalkan kinerja otak. Jadi otak kita itu ya crash. Banyak orang yang selalu mengecilkan dirinya sendiri. Oh, saya sudah tua, enggak bisa belajar. Padahal otak kita itu ya mulai lahir sampai kita tidak ada itu butuh belajar. Itu bisa mampu masih kalau kita terus belajar. Oh, alasan ini, alasan itu. Itu alasan sebenarnya. Yang membuat apa? Membuat kita menjadi blok di mental kita. Jadi mental blok namanya. Jadi kalau kita mengecilkan diri kita sendiri ya, jadi akan menjadi mental blok. Oh, saya sudah ini. Oh, saya tidak bisa. Jangan bilang tidak bisa. Segala sesuatu itu dapat dipelajari. Pertama, ya, segala sesuatu itu pertama ada di dalam pikiran. Orang buat pesawat dulu itu tidak ada pesawat, tapi ada di dalam pikiran manusia. Oh, mana ya supaya bisa terbang? Ada dalam pikirannya. Diprogram dalam pikirannya. Ya saya bisa akhirnya jadi pesawat. Begitu juga yang lain-lain. Apapun yang di dunia ini bisa diprogram dengan pikiran kita dulu. Dengan di pikiran dulu baru jadi fisiknya. Ini ya 4-4.